Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas BB Prodi Teknik Informatika kelompok 13 akan mempresentasikan materi matematika diskrit bab sistem bilangan. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota dari kami. Pertama saya Aulia Ahmad Humaini, biasa dipanggil Aul. Oke, saya yang kedua, nama saya Danang Prastio, bisa dipanggil Danang. Saya yang ketiga, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan, bisa dipanggil Zan. Nama saya Rasyana Darif Tasya, bisa dipanggil Rasya. Baik, mungkin ini dari cukup perkenalan dari kami, langsung masuk ke materi penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang artinya bilangan. Bilangan caca terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif, sehingga bilangan bulat secara keseluruhan terdiri dari bilangan bulat asli, 0 dan bilangan bulat negatif. Maka bilangan desimal dan pecahan tidak termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Di sini ada pengertian dari bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan komposit, bisa teman-teman baca. Yang kedua adalah sifat pembagian bilangan bulat. Sifat pembagian bilangan bulat ini ada 6. Yang pertama, tidak bersifat tertutup, yaitu sifat operasi hitung pada bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat juga. Ini contohnya bisa dilihat. Yang kedua, tidak bersifat komutatif, yaitu memahami sifat tidak komutatif atau anti komutatif pada pembagian bilangan bulat. Contohnya bisa dilihat sama teman-teman. Ini hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika letak bilangan ditukar. Ini disebut anti komutatif. Yang ketiga, tidak bersifat asosiatif. Ini pada pembagian bilangan bulat. Contohnya bisa dilihat. Ini hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika elemen-elemennya dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Sifat ini disebut sifat anti-asosiatif. Yang keempat, tidak bersifat distributif. Ini bisa dilihat contohnya. Pada operasi pembagian bilangan bulat ini tidak berlaku sifat distributif atau penyebaran. Ini contohnya bisa dilihat. Selanjutnya yang kelima, pembagian bilangan bulat dengan 0. Ini untuk setiap bilangan bulat A dibagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian yang keenam, pembagian bilangan bulat oleh 0. Untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan N. Bisa dilihat uraian berikut. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Oke, saya Danang, saya yang kedua. Saya akan membahas tentang pembagian bersama terbesar atau disebut dengan PBB. Nah, teman-teman, ini di sini penjelasannya tentang pembagian bersama terbesar. Misal A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar atau PBB atau disebut Greatest Common Divisor atau GCD dari sebuah A dan B adalah pembilangan bulat terbesar sedemikian dengan D A dan DB dalam hal berikut menyatakan PBB RMI. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini contoh-contohnya. Oke. Nah, di sini juga ada algoritma Euclidean. Nah, algoritma Euclidean adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini materinya, dibaca. Nah, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB tutup kurung M, N. Stop. Nah, seperti ini. Nah, ini ada contohnya. 4. Contoh 4 ini M sama dengan 80, N sama dengan 12 dipenuhi syarat M lebih dari N. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada aritmatika modulo.
Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini materinya, silakan dipahami. Di sini juga ada contoh beberapa hasil contoh operasi optonomo dulu. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Silakan dipahami. Penjelasan untuk ini bisa dipahami penjelasan V-nya ini, dan juga ada kongruen. Nah, teman-teman bisa memahaminya di sini. Nah, seperti ini teman-teman, bisa langsung dipahami. Ini juga ada contohnya yang ke-8. Nah, ini teman-teman bisa dibaca dan dipahami. Ada contoh 10 juga tentang mood. Oke, ini penjelasan dari saya. Silakan dipahami. Oke. Baik, melanjutkan bab sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma Euclidean. Algoritma Euclid ialah algoritma yang dilaksanakan secara bertahap, step by step, di mana hasil yang didapat dari suatu tahap akan digunakan lagi pada tahapan selanjutnya. Tujuan algoritma Euclid untuk mencari FPB atau PBB dari dua buah bilangan bulat. Penemu algoritma ini adalah Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya dalam buku Elemen. Algoritma Euclidean didasarkan pada aplikasi teorema PBB seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan deskripsi dari algoritma Euclidean sebagai berikut. Mungkin para penonton bisa melihat sendiri dan dipahami, karena ini penjelasannya sudah saya berikan cukup jelas. Baik, saya lanjutkan ke langsung contoh saja. Jadi kita langsung mencari PBB 80,12 sama dengan berapa? 80 dibagi 12 menghasilkan 6, bersisa 8. 12 dibagi 8 menghasilkan 1, memiliki sisa 4. 8 dibagi 4 menghasilkan 2, memiliki sisa 0. Maka PBB dari 80 dan 12 adalah 4. Algoritma yang Euclidean yang kita bahas tadi dapat kita ringkas sebagai berikut. Diberikan dua buah bilangan bulat positif M dan N. M lebih besar dari N. Algoritma Euclidean berikut mencari membagi bersama terbesar PBB dari kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi M dan N. Secara ringkasnya, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB, N. Stop. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang lagi ke langkah 1. Dengan mengambil contoh sama dengan sebelumnya, maka PBB 80,12 dicari dengan algoritma Euclidean. Kurang lebih caranya sama dengan seperti contoh sebelumnya, seperti di sini. Kalian bisa dibaca saja dan dipahami. Baik, sekian dari saya. Oke, saya yang keempat, saya ingin menjelaskan aritmetika modulo. Aritmetika modulo atau modular aritmetik memainkan peranan yang penting dalam komputasi integral, khususnya pada aplikasi kriptografi. Pada operator yang digunakan pada aritmetika modulo, 7 adalah mod. Operator mod jika digunakan pada pembagian bilangan bulat memberikan sisa pembagian. Misalnya 23 dibagi 5 memberikan hasil sama dengan 4 dan sisa sama dengan 3. Sehingga kita tulis 23 mod 5 sama dengan 3. Definisi dari operator mod dinyatakan sebagai berikut. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat. Operasi A mod M atau dibaca dengan A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ H R dengan 0 kurang dari R kurang dari M.
Bilangan M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, dan seterusnya. Mengapa? Contoh berapa hasil operasi dengan operator modulo. Contohnya ada di gambar ini ya. Contohnya bisa dilihat dari sini. Terus penjelasan untuk di atas ada di sini. Kalian bisa mempelajari semuanya ada di link, nanti dikasih di link di bawah deskripsi. Ya, pokoknya kalian bisa lah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 13 Matematika Diskrit, Prodi Teknik Informatika Malam, kelas BB. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.